Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Fathia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar dengan NPM 212030118. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Mungkin dari kita sudah sering mendengar tentang teks prosedur. Ya, teks prosedur itu merupakan teks yang berisi cara-cara atau langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali contoh dari teks prosedur. Hanya saja, kita seringkali tidak menyadarinya. Karena teks prosedur ada berbagai macam. Contohnya seperti resep bagaimana membuat suatu masakan ataupun minuman. Kemudian ada juga tips bagaimana cara meninggikan badan, tips bagaimana cara lolos SBMPTN. Kemudian ada juga aturan pakai. Seperti ketika kita membeli obat, pada bungkus obat tersebut terdapat aturan pakai bagaimana cara kita memakai obat tersebut. Selain itu, ada juga protokol. Nah, protokol ini biasanya berkaitan dengan tata upacara ataupun acara kenegaraan. Contohnya seperti protokol penyambutan tamu kenegaraan dan juga protokol tata upacara kenegaraan. Nah, dengan begitu ada banyak sekali contoh dari teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun hanya saja kita yang sering kali tidak menyadarinya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari teks prosedur. Struktur itu merupakan hal yang tidak bisa diubah-ubah. Struktur harus urut mulai dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Nah, apa saja sih struktur dari teks prosedur itu? Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan biasanya berada di awal kalimat sebagai pengantar topik. Tujuan berisi mengenai alasan mengapa teks tersebut dibuat. Bagian ini menjelaskan sedikit topik mengenai hal yang akan dibahas sebelum menjelaskan lebih lanjut tahap-tahap yang akan dibahas pada kalimat berikutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya akan memaparkan contoh dari teks prosedur sehingga kita bisa sekaligus mengklasifikasikannya sesuai dengan struktur yang sedang kita bahas. Nah, di sini saya mengambil contoh dari website Ruang Guru, yaitu judul dari teks prosedurnya adalah cara mengirimkan lamaran pekerjaan via email. Nah, pada contoh dari teks prosedur ini, yang pertama, struktur tujuan terletak pada paragraf yang pertama. Kenapa paragraf yang pertama ini dikatakan sebagai tujuan? Karena berisi tentang pengenalan topik yang akan dibahas pada teks prosedur tersebut. Struktur yang kedua yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini menjelaskan tentang proses atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan demi mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Nah, langkah-langkah ini harus disusun secara berurutan. Selain itu, susunannya juga harus logis, sistematis, dan juga mudah dipahami. Nah, pada contoh dari teks prosedur ini, bagian dari langkah-langkah yaitu terdapat pada kalimat dari nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Struktur ini merupakan bagian terakhir dari teks prosedur karena berisi tentang kesimpulan dari prosedur yang telah dilakukan. Nah, penegasan ulang ini bersifat opsional, jadi bisa ditambahkan atau tidak pada suatu teks prosedur. Nah, pada contoh dari teks prosedur yang saya tampilkan ini tidak ada penegasan ulang karena bersifat opsional, jadi tidak semua teks prosedur harus memakai penegasan ulang. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ciri kebahasaan dari teks prosedur. Nah, sama seperti teks lainnya, dalam teks prosedur juga memiliki ciri yang membedakan antara teks prosedur dengan teks lainnya. Apa saja sih ciri dari teks prosedur tersebut? Yang pertama yaitu menggunakan kata imperatif. Nah, kata imperatif merupakan kata yang mengandung perintah. Biasanya kata imperatif merupakan kata kerja yang diimbuhi oleh imbuhan i, kan, dan lah. Contohnya yaitu kalimat
cintai produk Indonesia. Ini merupakan contoh dari imbuhan I. Kemudian contoh dari imbuhan kan yaitu ambilkan buku di atas meja. Nah, contoh selanjutnya yaitu larilah sekuat tenaga, merupakan contoh dari imbuhan lah. Ciri yang kedua yaitu kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif itu kalimat yang mengandung ajakan. Nah, apabila pada kata imperatif tadi berisi perintah, nah pada kalimat persuasif ini mengandung isi dari kata imperatif. Contohnya seperti cintailah produk Indonesia agar perekonomian Indonesia lebih maju. Kemudian ciri yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi yaitu kata hubung yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Contohnya seperti kemudian, dan juga lalu. Nah, ciri yang keempat yaitu menggunakan kata teknis. Kata teknis itu merupakan kata yang khas kaitannya dengan tema yang sedang dibahas. Nah, pada contoh dari teks prosedur yang telah kita bahas tadi, terdapat kata-kata portofolio dan juga soft file. Nah, kata-kata tersebut merupakan kata teknis yang erat kaitannya dengan tema ataupun judul yang sedang dibahas pada teks prosedur tersebut, yaitu mengenai cara mengirimkan lamaran pekerjaan via email. Nah, ciri yang terakhir yaitu penggunaan kata, alat, dan bahan. Nah, penggunaan kata-kata alat dan bahan ini biasanya terdapat pada teks prosedur dengan sifat yang untuk membuat sesuatu. Sedangkan pada teks prosedur yang telah kita contohkan tadi tidak terdapat kata-kata alat dan bahan karena teks tersebut tidak menjelaskan tentang sesuatu yang akan kita buat, tetapi menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan sesuatu. Contoh dari teks prosedur yang mengandung kata-kata alat dan bahan seperti teks prosedur yang berjudul bagaimana cara membuat kue brownies, kemudian bagaimana cara memasak rendang. Nah, dalam contoh teks prosedur tersebut biasanya terdapat kata-kata alat dan bahan. Nah, itu tadi materi mengenai teks prosedur yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.